semuanya, perkenalkan nama saya Safira, kelas 12 IPS, saya dari kelompok Invest. Halo, saya Christian Yusun dari kelas 12 IPS, kelompok Invest. Halo, saya George dari 12 IPS, kelompok Invest. Halo semuanya, nama saya Livin, saya dari kelas 12 IPS, dari kelompok Invest. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami, kelompok Invest. Kali ini kami akan menjelaskan tentang aturan debit kredit dan saldo normal. Yuk kita langsung aja ke penjelasannya. Sebelumnya kita sudah mengenal tentang persamaan dasar akuntansi, di mana harta sama dengan utang plus modal. Kemudian muncullah akun pendapatan yang sifatnya menambah modal dan beban yang sifatnya mengurangi modal, sehingga persamaan akuntansi berubah menjadi harta sama dengan utang plus modal plus pendapatan min beban. Persamaan tersebut kita dapat mengubah lagi menjadi harta plus beban sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Nah, yang ini perlu diingat ya, harta plus beban itu berada di sebelah kiri. Jadi, harta plus beban bertambahnya di debit, dan yang berada di sebelah kanan, utang modal pendapatan bertambahnya di kredit. Tapi jika dipindahkan ruas menjadi min utang, min modal, min pendapatan sama dengan min harta, min beban, jadinya utang modal pendapatan berkurang di debit dan harta beban berkurang juga di kredit. Nah, untuk lebih ringkasnya lagi, kita dapat memuat ini semua di dalam bentuk tabel ya. Seperti ini. Harta bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Utang bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui lebih rinci lagi mengenai harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Yang pertama ada aset atau aktiva. Aset atau harta adalah sumber daya yang dimiliki entitas bisnis atau badan usaha. Aset merupakan semua hal yang dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Sumber daya ekonomi ini dapat mempunyai bentuk fisik ataupun hak yang mempunyai nilai ekonomis. Contoh aset adalah kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, bangunan, tanah, hak merek, dan hak paten. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban atau liabilitas adalah hutang pada pihak luar atau kreditor. Kewajiban biasanya diidentikan dalam neraca sebagai jumlah yang terutang. Berdasarkan jangka waktu pelunasan kewajibannya, kewajiban diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan kewajiban lain-lain. Contoh kewajiban jangka pendek atau lancar adalah utang usaha, utang gaji. Contoh utang jangka panjang adalah pinjaman bank, pinjaman hipotek, dan pinjaman kredit investasi kerja. Yang ketiga adalah ekuitas atau modal. Ekuitas pemilik atau modal pemilik, atau bisa disebut juga owner equity, adalah hak pemilik terhadap aset usaha. Untuk usaha perorangan, ekuitas pemilik di neraca terlihat pada ekuitas pemilik atau modal. Sedang pada firma adalah modal A, modal B. Sedang pada badan usaha, bentuk perseroan terbatas modalnya tercatat pada modal saham dan laba tak dibagi. Pendapatan atau revenue adalah suatu hal yang mengakibatkan peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen. Contoh adalah pendapatan jasa, pendapatan sewa, dan pendapatan konveksi. Selanjutnya, beban atau expenses adalah aset atau sumber daya yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan. Contoh, beban meliputi beban gaji, beban sewa, beban perlengkapan, beban asuransi, dan beban rumah-rumah. Bagian 2 adalah saldo normal akun. Jumlah kenaikan yang dicatat dalam akun biasanya lebih besar jumlahnya daripada penurunan. Karena itu, saldo normal dari semua akun biasanya bernilai positif. Contohnya,
Hasil debit dalam akun aset untuk kenaikan biasanya akan lebih besar dari hasil kredit. Jadi akun aset mempunyai saldo normal debit. Faedah debit dan saldo normal dari berbagai jenis akun diiktisarkan sebagai berikut. Jika suatu akun yang biasanya mempunyai saldo debit menjadi mempunyai saldo kredit atau sebaliknya, pasti sudah terjadi kesalahan atau terjadi kondisi yang tidak normal. Contohnya, saldo kredit akun peralatan kantor hanya dapat terjadi karena adanya kesalahan pencatatan. Namun sebaliknya, saldo debit pada akun utang usaha dapat terjadi karena adanya kelebihan pembayaran juga kesalahan.